I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches up online, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, right, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mutua, kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan salah satu video pembelajaran kami tentang teori belajar behavioristik yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 26 September 1849, yakni di Ryazan atau Rusia. Ivan Pavlov ini meninggal pada tanggal 27 Februari 1936 bertepatan dengan umur 86 tahun dan meninggal di Uni Soviet. Tempat tinggal Ivan Pavlov ini yaitu di Kerajaan Rusia ataupun Uni Soviet. Ivan Pavlov memiliki nama asli yaitu Ivan Petrovich Pavlov, yang mana beliau lahir pada tanggal 14 September 1849. Dia meraih penghargaan Nobel pada bidang psikolog or medicine pada tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov ini dan para ahli lain tampaknya sangat berpengaruh pada pandangan behaviorisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, behavior artinya kelakuan, tindak, tanduk atau tingkah laku dengan sopan. Sedangkan behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Sebagaimana yang kita ketahui, aliran behavioristik adalah aliran yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran behavioristik dalam aliran psikologi belajar sangat besar pengaruhnya terhadap arah perkembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga. Dalam teori behavioristik, pandangan tentang belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Beberapa tokoh teori belajar behavioristik antara lain adalah Pavlov, Tortike, Watson, Hull, Edwin, Gatcher, dan Skinner. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu sebelum makanan diberikan. Dengan sendirinya air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa makanan, pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa makanan, maka air liur pun akan keluar pula. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui penggantian stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov, diperoleh kesimpulan berkenaan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid untuk ujian kimia, dia juga menjadi gugup karena kedua pembelajaran tersebut saling berkaitan. Teori behavioristik dalam modal hubungan stimulus respon ataupun reaksinya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, menggunakan pentingnya pelatihan ataupun pembiasaan semata. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.